Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua. Kembali lagi dalam mata kuliah hukum eksekutif dan legislatif. Pada pertemuan hari ini kita sudah pertemuan 13. Tinggal 2 kali lagi nantinya untuk materi sebelum melaksanakan UAS di bulan 7, dan sesuai dengan informasi yang sudah dibagikan untuk mata kuliah ini dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2022 pukul 15 lebih kurang. Jadi dia dimajukan untuk jamnya dan tanggalnya. Materi-materi pertemuan sudah dapat didownload dari pertemuan 1 sampai dengan hari ini, sudah ada di e-learning masing-masing. Nah, sama seperti kelas lain, ya kan, silakan yang ingin menambah nilai tugas ya dapat membuat jurnal untuk menambah nilai tugas dalam mata kuliah ini. Baik, kita lanjutkan untuk materi kita pada hari ini mengenai hubungan kekuasaan eksekutif dan legislatif. Yang pertama adalah hubungan dalam membentuk undang-undang. Nah, berkaitan dengan pembuatan perundang-undangan, yang pada dasarnya undang-undang itu merupakan kewenangan dari lembaga legislatif, kan tetapi dalam pembahasannya ataupun pengajuan rancangannya harus melibatkan unsur pemerintah. Dalam hal apa? Untuk memberikan persetujuan. Untuk mendapatkan persetujuan, satu RUU harus melibatkan unsur pemerintah, dalam hal ini adalah presiden. Undang-undang merupakan produk bersama dari presiden dan DPR. Dalam pembentukan undang-undang ini bisa saja presiden yang mengajukan RUU yang akan disahkan menjadi undang-undang apabila DPR menyetujuinya, dan begitu pula sebaliknya RUU dapat bersumber ataupun diusul oleh DPR itu sendiri. Undang-undang memiliki kedudukan sebagai aturan main bagi rakyat untuk konsolidasi posisi politik dan hukum, untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka mewujudkan tujuan dalam bentuk negara.
Jadi undang-undang itu dibuat tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mewujudkan daripada tujuan bersama dari suatu negara. Jadi apa yang dicita-citakan di dalam pembentukan negara, maka itulah yang akan dicantumkan di dalam suatu undang-undang. Nah, jadi sebagai aturan main, ibaratkan sebuah game. Nah, undang-undang ini merupakan syarat dan ketentuannya, ya kan, dalam suatu promosi terkadang kan demikian, katanya syarat dan ketentuan berlaku kan gitu ya. Nah, inilah juga di dalam satu undang-undang yang dibuat, tujuannya adalah, ya kan, ada syarat dan ketentuannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kenapa negara ini dibentuk kan gitu. Nah, tidak lain adalah untuk sebagai melaksanakan cita-cita dari bangsa Indonesia yang sudah lelah dijajah oleh bangsa lain kan gitu, oleh negara lain. Nah, dengan adanya keinginan yang kuat, keinginan yang tekad ini, dibuatlah dia peraturan perundang-undangan ini. Nah, seperti itulah dia. Sebagai dasar hukum pembentukan peraturan perundang-undangan, telah terjadi perubahan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, ya, sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Kemudian Undang-Undang 15 Tahun 2019 ini dirubah ke dalam Undang-Undang 13 Tahun 2022. Ya, Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nah, di dalam Undang-Undang 15 Tahun 2011, hal yang baru adalah mengenai pengaturan mekanisme pembahasan RUU yang sudah dibahas oleh DPR bersama Presiden dalam satu periode, yang gagal kemudian dibahas kembali dalam periode selanjutnya untuk memastikan keberlanjutan dalam pembentukan undang-undang dan pengaturan mengenai pemantauan dan peninjauan terhadap peraturan perundang-undangan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian Undang-Undang Nomor 15 dirubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan
Nah, di dalam Undang-Undang 13 tahun 2022 ini barulah diakuin dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dapat menggunakan metode omnibus, di mana omnibus itu menggabungkan beberapa peraturan perundang-undangan dalam satu undang-undang, kan? Nah, ini baru aneh, juru telah lahir undang-undang Cipta Kerjanya sebagai undang-undang omnibus, baru dibuat dia undang-undang sebagai dasar hukumnya, dirubah Undang-Undang 15 tahun 2019, dirubah dalam Undang-Undang 13 tahun 2022. Barulah di situ dikenal sebagai adanya metode pembentukan perundang-undangan dengan cara omnibus. Kunci utama dalam hubungan legislatif dan eksekutif secara umum terdiri dari 3 tipe hubungan. Yang pertama, lembaga menjadi pembuat kebijakan. Lembaga mempengaruhi kebijakan dengan cara lembaga reaktif terhadap inisiatif pemerintah. Kemudian lembaga didominasi oleh eksekutif atau hanya sebagai stempel bagi pemerintah. Indonesia mengalami pasang surut hubungan tersebut. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa legislatif itu merupakan dianggap perpanjangan tangan pemerintah. Kenapa? Karena ada partai-partai pengusung pemerintah di dalam legislatif. Nah, seharusnya kalau dipahami ketika presiden atau seseorang menjadi presiden, maka dia harus melepaskan seluruh atribut politiknya. Nah, kemudian juga si legislatif, ya kan, si partai sebagai pengusung presiden ini dalam bertindak tidak perlu ada campur tangan dari presiden. Namun karena orang-orang yang di dalam legislatif ini merupakan unsur-unsur dari eksekutif, ya mau tidak mau itu hanya sebagai stempel tadi bagi pemerintah. Secara realistis, hubungan antara eksekutif dan legislatif dapat dikembangkan ke dalam 3 pola hubungan. Yang pertama, bentuk komunikasi dan tukar-menukar informasi. Yang kedua, bentuk kerjasama atas beberapa subjek, program, masalah, dan pengembangan regulasi. Yang ketiga, klarifikasi atas berbagai permasalahan. Ketiga bentuk hubungan tersebut berbeda-beda dalam peran dan aktualisasi masing-masing pihak, baik eksekutif maupun legislatif, dan yang paling berat dirasakan kedua belah pihak mungkin dalam hubungan klarifikasi. Namun, kolaborasi tersebut hanya mungkin menjadi kenyataan jika dikembangkan etika yang dapat merefleksikan bahwa legislatif bukan sebagai ancaman, tetapi lembaga yang bekerja untuk kepentingan masyarakat. Jadi dianggap kenapa harus ikut eksekutif? Nah, untuk menghindari persepsi bahwa eksekutif ini membuat peraturan
dilakukan sesuai dengan aspirasi masyarakat, kan tetapi dikarenakan adanya kepentingan tertentu. Nah, sehingga ya kan, diragukan nantinya produk yang dibuatnya, maka perlu adanya peran eksekutif di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Terdapat hubungan antara eksekutif dan legislatif dengan kekuasaan pembuat undang-undang. Dalam pembuatan undang-undang, eksekutif dalam hal ini presiden berhak mengajukan RUU kepada legislatif. RUU yang diajukan oleh presiden tersebut kemudian dibahas bersama legislatif. Apabila RUU tersebut mendapat persetujuan bersama, maka RUU tersebut dapat disahkan menjadi undang-undang. Presiden yang merupakan puncak kekuasaan eksekutif dalam menjalankan kekuasaannya bekerja sama dengan DPR sebagai lembaga legislatif. Walaupun demikian, hubungan antara eksekutif dan legislatif terdapat hubungan yang bersifat politis. Karena dalam produk peraturan perundang-undangan selalu terdapat pertimbangan yang diberikan oleh lembaga legislatif yang pada dasarnya merupakan hasil perundingan para elit politik. Nah, dalam melakukan hubungan, selain tadi membuat undang-undang, hubungan yang lainnya adalah hubungan budgeting ataupun penganggaran. Penyelenggaraan negara sangat bertumpu pada pengelolaan keuangan negara yang terstruktur melalui sistem perencanaan dan penganggaran. Dalam konteks Indonesia, perencanaan dan penganggaran keuangan negara dilaksanakan oleh pihak eksekutif, yaitu pemerintah Republik Indonesia yang dituangkan di dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Sesuai amanat pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi dalam penyelenggaraan negara, hubungan antara presiden dengan DPR adalah dalam menyusun APBN yang bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, ada 3 unsur utama dalam penyusunan APBN. Yang pertama, dilaksanakan secara terbuka dan akuntabel. Ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang ketiga, penetapan APBN melalui undang-undang. Tiga unsur utamanya tadi dilaksanakan secara terbuka dan akuntabel. Artinya proses perencanaan dan penganggaran harus membuka akses kepada seluruh pihak dan masyarakat untuk memungkinkan penyerapan aspirasi masyarakat seluas-luasnya
serta menutup celah korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara. Nah, inilah nantinya tugas BPK dalam mengupload, ya kan? Nah, artinya apa yang menjadi rencana tahunan pemerintah dituangkanlah di dalam APBN, berapa anggaran yang diperlukan, sehingga ketika secara terbuka ini masyarakat bisa mengetahui apa kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga apabila tidak dilaksanakan bisa dimintai pertanggungjawabannya, kemana ini uangnya, kan itu dia. Nah, yang kedua, ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Artinya penyusunan APBN tidak boleh dimaknai sebagai sarana untuk menampung seluruh program atau kegiatan kementerian atau lembaga yang hanya bersifat rutin dan operasional, melainkan harus sungguh-sungguh disesuaikan antara program atau kegiatan fungsional kementerian atau lembaga dengan kebutuhan masyarakat. Jadi jangan membentuk eh, kementerian dan kelembagaan namun tidak ada manfaatnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat, ya kan? Untuk apa? Ada nggak feedback efektivitasnya, manfaat daripada lembaga atau kementerian itu dibuat? Kalau hanya mubazir ya sudah. Nah, sama seperti Kementerian Ristek dulu, sekarang sudah digabungkan kembali lagi ke Mendikbud. Dulu kan terpisah dia, Kementerian Riset dan Teknologi. Kemudian sekarang digabungkan lagi antara Kemendikbud dengan Kementerian Riset dan Teknologi, digabungkan menjadi Kemendikbud Ristek. Nah, inilah jadi APBN itu dibuat bukan hanya untuk mengakomodir kegiatan rutin mereka, tetapi lihat dulu ada nggak nanti feedbacknya yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Nah, APBN bukan hanya sekedar kumpulan mata anggaran, melainkan juga merupakan sebuah kebijakan. Sebagai instrumen kebijakan, APBN bersifat multifungsi yang digunakan sebagai alat untuk mencapai arah dan tujuan masyarakat. Hal yang sama dinyatakan dalam penjelasan umum poin 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Anggaran adalah alat akuntabilitas manajemen kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Dalam siklus perencanaan dan penganggaran di Indonesia, DPR memiliki peran pada tahap akhir, yakni menyetujui rancangan anggaran RAPBN yang diajukan dan mengesahkannya menjadi Undang-Undang APBN. Sebelum diajukan ke DPR, RAPBN telah disusun sedemikian rupa melalui proses perencanaan dan penganggaran di lingkup pemerintah dengan melibatkan seluruh unit eksekutif yang terdiri atas puluhan kementerian atau lembaga yang terbagi lagi ke dalam belasan ribu satuan kerja. Nah, jadi semua dikembalikan kepada Presiden ataupun pemerintah dalam membuat rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara. Karena yang tahu adalah Presiden apa yang akan dikerjakannya dalam 1 tahun yang akan datang. Nah, kemudian
tanya dulu ini untuk apa, urgensitasnya bagaimana, nah manfaatnya apa kepada masyarakat. Ketika bisa dijawab oleh pemerintah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh DPR, maka selanjutnya DPR mengesahkannya menjadi undang-undang. Kompleksitas proses perencanaan dan penganggaran ini merupakan mekanisme yang terdiri atas beberapa tahapan dan pihak-pihak yang bertanggung jawab di dalamnya, yakni pembuatan perencanaan dan penganggaran berbasis kebijakan oleh Bappenas, Departemen Keuangan, dan Departemen Teknis. Penyusunan pagu anggaran dan rencana kerja masing-masing kementerian atau lembaga dengan merujuk pada rencana kerja pemerintah yang merupakan bagian dari rencana pembangunan jangka menengah nasional. Pembahasan di DPR yang terdiri atas pandangan umum masing-masing fraksi terhadap RAPBN hingga rapat kerja komisi dengan kementerian atau lembaga yang dapat menghasilkan berbagai revisi anggaran sebelum mencapai keputusan penolakan atau penetapan menjadi undang-undang. Nah, inilah dua daripada hubungan antara eksekutif dan legislatif. Yang pertama hubungan dalam membentuk undang-undang, yang kedua adalah menentukan besar anggaran pendapatan belanja negara setiap tahunnya. Baik, nanti apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom chat yang sudah ada di e-learning. Dan jangan lupa juga untuk mengisi absensinya di kolom absen yang sudah dibuat di e-learning. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.